Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita melanjutkan tadabbur kita di surah Al-Humazah atau Al-Lumazah. Kita sampai di ayat yang ke-3 sekarang. Yahsabu annama lahu akhlada. Karakter orang yang dijuluki Al-Quran sebagai Al-Humazah dan Lumazah adalah dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Atau makna yang kedua, dia mengumpulkan harta tanpa mempedulikan arahnya dari mana, halal haramkah dia, yang penting dia bisa mengumpulkan. Dan kemudian addadah, dia menghitungnya juga untuk masa depannya, untuk masa depan anaknya, untuk masa depan segala macam yang dia perkirakan. Kemudian ayat selanjutnya di ayat ketiga Allah SWT menyatakan yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, dia mengira-ngira atau dia menghitung. Hasiba, menghitung, menghisab, ya. Makanya ada yaumul hisab, karena nanti semua amal kita akan dihitung. Yahsabu, dia yang humazah lumazah ini menghitung-hitung, mengira-ngira, mengestimasi annama lahu, sesungguhnya harta benda yang jama'a wa addada tadi, yang dia kumpulkan, akhladahu, akan mengekalkannya. Kenapa ini? Maksudnya ini apa maksudnya? Misalnya Imam Baghawi menjelaskan yadhunnu annahu la yamutu ma'a yasarihi. Dia menyangka bahwa sesungguhnya dia la yamut, tidak akan mati, ma'a yasarihi, dengan kemudahannya. KB punya dan seterusnya. Ibarat sekarang ini kesehatannya terjamin, setiap seminggu medical check up misalnya, makanannya tidak ada yang buruk, semua bergizi, semua seakan-akan dengan semua kemudahan yang dia miliki itu, dia menyangka bahwa dia akan hidup selama-lamanya dengan kemudahan hartanya, ya, karena Allah memudahkan kehidupan buat dia dari sisi hartanya. Padahal sebagaimana di dalam Al-Quran seringkali kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi membuat kita tidak taat kepadanya justru adalah istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ra'aitullah ta'ala, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yu'til abda, memberikan kepada hamba, ya, ma yuhib, apa saja yang dia cintai, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara dia bermukim dengan maksiatnya, tidak berubah sama sekali, dia tetap saja maksiat, tapi semua yang dia cintai, kata Rasulullah SAW, Allah berikan untuknya. Daftar caleg jadi, anak-anaknya sehat-sehat, ya, keluarganya baik, semua prestasinya bagus, diberikan oleh Allah semuanya. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, akan tetapi dia tidak bergerak dari maksiatnya, dia terus bermaksiat. Fadzalika, kata Rasulullah, itulah yang disebut dengan istidraj, yang disebut dengan istidraj. Nah, orang itu kalau biasanya mendapatkan kemudahan, nanti efeknya adalah dia merasa akan selama-lamanya begitu itu, ya, yang bahkan sampai merasa dia yang akan menjadi kekal dengan semua kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang menarik, manusia ini kalau kita diberi kesulitan, biasanya kemudian kita merasa bahwa hidup ini tidak lama lagi. Kadang-kadang kesulitan itu hadir untuk mengingatkan kepada kita semuanya itu ada batasnya. Nah gitu. Lah lek kabeh niku mulus, niku masuk ke dalam kesadaran kita, koyok-koyok kabeh niku mboten wonten batese, lah ngoten to. Kalau kita tidak pernah sakit, katakanlah, seakan-akan kita ini akan sehat terus. Ya, kadang-kadang sakit akan membuat kita, ya Allah, hidup itu singkat sekali. Nggih. Kita kadang-kadang tidak punya duit, niku nggih kadang-kadang mengingatkan, ya Allah, apalagi kalau sampai
bener-bener nggak ada uang, duh kate mati koyo iki wis. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa nopo namine kesulitan-kesulitan itu salah satu faedahnya adalah mengingatkan akan keterbatasan kita. Dan kalau kita ingat akan limitasi, keterbatasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kemudian kita menyadari hidup ini bukan segala-galanya, hidup ini wonten batese. Lah orang kalau semua keinginannya dipenuhi, nggih, mboten wonten batesane, kesehatannya baik, kekayaannya baik, kemudian urusannya semuanya baik. Lah itu perlahan-lahan kepada dirinya adalah saya ini akan kekal dengan begini, dengan kemudahan ini. Allah kemudian menyatakan kalla raddan alaihi alla yukhallidahu maluhu. Kalla sebagai raddan, sebagai refutation, sebagai penolakan atas keyakinannya tadi bahwa saya akan hidup selama-lamanya, bahwa saya akan nikmat dan seterusnya. Dan orang cenderung kalau dia sudah mendapatkan kemudahan itu, dia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankannya. Ada satu kaidah menarik saking Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terus Ibnu Athaillah ya napa kok supe kula manabadha aghsanu dhullin illa mim badri toma'in, katanya Ibnu Athaillah. Tidaklah keluar atau tidaklah memanjang dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamaan. Rasulullah Ta'ala tiang niku menawi sudah tamak, tidak mungkin kecuali dia akan melahirkan kehinaan-kehinaan. Contoh nih, misalnya orang itu kalau nemen kepingine jadi caleg katakanlah, tomak, jadi hurufnya mawon tomak niku menarik ya, to, mim sama ain, semuanya berlubang. Jadi mboten wonten puasnya, to berlubang, mim berlubang, napa maneh aine mboten nutup mangap ngeten. Ain niku simbol dari ketamaan. Makanya tomak niku orang yang tidak pernah puas, tamak terus ya. Yang menarik, orang yang tamak itu tidak akan melahirkan apa-apa kecuali hanyalah dahan-dahan dan ranting-ranting kehinaan. Terus Ibnu Athaillah Sakandari. Kita ini menyaksikan orang tuh sampai berani belusukan, sampai menghinakan dirinya, sampai macam-macam lah, sampai dia nyogok tiang, semuanya apapun dihinakan dirinya, itu menghina dia karena tamak terhadap sesuatu. Begitu pula terhadap harta, orang yang jama'a wa'addada sebenarnya dia adalah orang yang toma, dan toma tidak akan menghasilkan keabadian, melahirkan ketentraman, boten, dia cuman menghasilkan kehinaan, adzullah ya. Terus Ibnu Athaillah. Dan begitulah sejarah menunjukkan kepada kita, tiang itu kalau tamak boten melahirkan apa-apa kecuali kehinaan. Qarun berakhir dengan kehinaan, Namrud berakhir dengan kehinaan, semuanya. Kalau kita melihat Abu Jahal berakhir dengan kehinaan. Jadi dia yang menyatakan nopo yahsabu anna malahu akhlada, nggak bisa. Malah justru dia yang akan melahirkan kehinaan. Makanya orang tomak niku ulun saged, sama seperti ayahnya Hindun misalnya ya. Nopo namine, sebenarnya dia tidak ingin karena suatu hari dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mencoba menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan, karena dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy ya untuk melobi Rasulullah SAW, mendebat Rasulullah SAW. Kata dia, ya Muhammad, apakah agama yang lebih baik itu agamamu atau agama kakekmu? Jawabannya ini menyusahkan, karena kalau dia menjawab
agamanya lebih baik, berarti dia menyalahkan agamanya kakeknya. Ditanyain lagi, apakah agamamu atau agama bapakmu? Karena ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sebenarnya jebakan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kamu menyatakan agamamu, dijawab sendiri nanti. Ya, kalau kami oleh sinten Bapak Hindun Utbah, ya. Katanya Utbah, kalau kamu sampai menjawab kakekmu, berarti kakekmu dong dalam kesesatan, berarti bapakmu dong dalam kesesatan, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad kemudian membiarkan sampai dia bicara. Nabi kemudian membacakan ayat, dan sejak saat itu Utbah meyakini memang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, tapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Tapi dia orang yang tamak dengan kedudukan, tamak dengan harta. Ketika perang Badar, Utbah termasuk orang yang tidak mau ikut, karena menurut Utbah kan perang Badar itu diawali dari penyergapan, ngoten ceritanya. Wonten pasukan sinten Nabi Muhammad, pasukane karavannya niki sedang mau berangkat menuju Syam, karavannya Abu Sufyan. Ya, Rasulullah meminta untuk menyergap, ceritanya begitu. Lah, ketika Abu Sufyan kemudian mengutus utusan datang ke Mekah agar memobilisasi massa yang terkumpul sampai 1000 itu untuk menyerang Madinah yang kemudian menjadi perang Badar, Utbah tidak mau. Pendapatnya Utbah, berikan saja. Lawang karavan itu memang membawa hartanya orang muslimin Madinah. Itulah hartanya orang muslim Mekah dulu, yang kamu rampas, kamu tinggalkan. Pendapatnya sudah baik. Abu Jahal kemudian didatangin orang-orang, ini nggak bener ini Utbah ini, gimana caranya ini, dan seterusnya. Oh, Utbah yang pinter, Abu Jahal pinter, dia membeli pakaian perempuan dengan manik-maniknya, dia kirim kepada Utbah. Dibuka, marah-marah Utbah, apa-apaan ini pakaian perempuan, kenapa kau kirimkan dari situ? Kalau kamu memang laki-laki, mengapa kamu tidak membantu kaummu? Mengapa kamu tidak ingin kedudukanmu? Wah, tamaknya dibangkitkan. Ini hebatnya Abu Jahal. Akhirnya Utbah saking marahnya, kata Utbah, sungguh aku akan menyerang Muhammad, dibawa semuanya keluarganya. Utbah, adiknya, anaknya, semuanya dibawa sehingga 4 orang ke satu keluarga nanti mati semuanya. Yang itu membuat Hindun marah-marah itu karena itu, sampai dia nanti merogoh jantungnya Hamzah. Karena bapaknya mati, pamannya mati, anaknya mati, suaminya mati, habis dia. Gara-gara diprovokasi Abu Jahal. Orang kalau tamak, dia menghinakan dirinya, dia tidak peduli asalkan dia capek itu. Makanya leres Ibnu Athaillah yang menyatakan tidaklah bangkit, tidak muncul dari dahan-dahan kehinaan kecuali karena dia berasal dari bidri toma'in, terus Ibnu Athaillah, dari benih ketamaan. Wong menawi tamak ngoten. Lah niki orang yang jama'ah malahu wa'addadah adalah orang yang tamak. Nah, terus orang yang tamak penyakitnya adalah dia menyangka dia kekal. Quran menyatakan kalla, enggak sama sekali, ditolak oleh Al-Quranul Karim. Raddan alaihi, penolakan, ditolak oleh Allah SWT. Enggak sama sekali keyakinanmu bahwa kamu akan hidup selama-lamanya karena kemudahanmu itu, enggak. La yumbadhanna fil hutamah, la yumbadhan dari kata nabadha, artinya toroha, dibuang. Toroha ini ku membuang, kalau sesuatu ini ku mboten wonten manfaatnya dan hina dia, maka dicampakkan kemudian. La yumbadhan, perhatikan kalimatnya, dikasih apitan 2 taukid, lamnya sungguh-sungguh, nunnya nun taukid sakilah, sama-sama penguatan ini. Sungguh-sungguh. Diapain mereka ini? Allah, kami akan campakkan dia, kami lemparkan dia. Masya Allah. La yumbadhanna fil hutamah, dalam hutamah. Hutamah adalah min asma, salah satu ismun min asma'i jahannam, salah satu nama dari namanya neraka.
wal hutamah min asma'in nar. Hutama adalah nama dari neraka, seperti sakor, seperti ladha. Kenapa disebut hutamah? Sumiyat hutamah, disebut hutamah li'annaha takhtimul idham wa taksiruha. Disebut hutamah karena dia mematahkan tulang dan menghancurkannya. Dalam bahasa Arab, hutamah itu gambarannya kalau ada daun yang kering, sudah tidak ada airnya, atau dahan kayu yang lapuk yang kering sekali, jenengan kemudian menginjaknya dan bunyi krek. Nah, ini namanya hutamah. Dari situ Al-Quran menyatakan kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika semut-semut itu berkata kepada kawanannya, ya waqalatin namlah, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, ya. Semut perempuan berkata kepada kawanan semut-semut itu, udkhulu masakinakum, ayo masuk ke dalam rumah-rumahmu. Kata gitu. Kenapa? La yakhtimannakum Sulaiman, ya. Nanti Sulaiman dan wajunuduhu dan bala tentaranya akan menginjak kita dan seperti kayu yang kering krek. Menggunakan kalimat hatama juga. Sebagian ada orang orientalis yang menyalahkan Al-Quran karena menggunakan kata hatama. Kenapa? Karena kata hatama itu artinya menginjak sesuatu yang akan menghasilkan bunyi krek karena saking keringnya itu. Sekarang kalau ada semut, kemudian kita injak atau kita pites, kepireng krek no mboten. Lah mboten to wong dia berair. Ini gimana ini, salah Quran ini. Mboten. Karena Quran menggunakan la yakhtimannakum. Ya. Menarik, ternyata ini salah satu ayat yang menunjukkan mukjizatnya Al-Quranul Karim. Yang pertama, Quran menunjukkan yang ngasih order dan perintah namlah. Namlatun itu perempuan. Jadi semut wedok. Ternyata memang sing jadi ratunya semut niku sana sing lanang. Queennya. Makanya yang ngasih order sing lanang-lanang jadi pekerja semuanya. Jadi ratune semut niku wedok. Makanya di dalam Al-Quran qalatin namlah. Namlah yang berkata. Baru kemudian berkata ya ayyuhan namlu udkhulu. Nah, dia yang berkata, masuk semuanya. Quran juga menggunakan kalimat, jadi yang bekerja yang itu laki-laki. Makanya disebut naml. Nomor 2 kehebatannya. Nomor 3, Quran menyatakan masakinakum, rumah-rumah yang akan memberikan ketentraman. Orang sekarang yang mempelajari struktur rumahnya semut nih, itu sama seperti arsitektur modern. Ruwet, dia masing-masing ada ratusan kamar dan masing-masing kamar niku terhubung satu sama lain. Setiap kamar niku wonten aliran udarae. Napa niku saged ngoten niku. Sampai orang-orang arsitektur menyatakan bahwa kecerdasan semut itu sama dengan kecerdasan arsitektur modern. Karena dia bisa memastikan semua punya udara yang bisa masuk dan dibeda-bedain, mana tempat penyimpanan telur, mana untuk makanan, mana untuk, masya Allah, storage-nya, warehouse-nya kalau sekarang. Quran menyatakan masakinakum, ya. Dan yang terakhir lagi la yakhtimannakum. Karena Quran menggunakan kata hatama yang berarti sesuatu yang kering kerontang yang kemudian kita injak menghasilkan bunyi krek. Orang kemudian melakukan penelitian. Wonten ahli biologi Australia yang meneliti bahwa ternyata di kepalanya nyamuk niku wonten bungkusnya seperti kaca di kepalanya nyamuk. Lah, itu kalau kalau diinjak itu persis menghasilkan hatoma tadi nih. Karena seperti gelas. Itulah mengapa Quran menggunakan kata hatoma. Subhanallah. Coba bayangkan. Tapi orang baru membenarkan Al-Quran kapan? Setelah lama. Setelah mempelajari,
ternyata dalam tubuh nyamuk ada bagian yang memang kalau diinjak akan melahirkan bunyi krek seperti hatoma. Dan kata kerja yang paling pas untuk menggambarkan situasi itu adalah hatoma. Nah ini gue hebatnya Al-Quranul Karim. Hebatnya Al-Quranul Karim. Mungkin kalau kita ndak pakai hatoma, no pola doroba kayak atau apalah halaka kayak. Quran menggunakan hatoma karena presisi, ketepatan penggunaan kata di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, sekarang Quran menggunakan neraka, namanya juga dari kata ini, hutama. Kenapa? Terus Imam Baghawi, nah, karena nanti neraka itu akan meremukkan tulang belulang kita ini. Masya Allah. Kenapa? Karena dulu kamu meremukkan orang lain. Saat caci makimu itu, ya, umpatanmu itu, ya, caci makimu di depan orang kepada seseorang itu, yang orang itu tidak bisa lagi mereply-nya, membalasnya, hancur dia. Masya Allah. Kan itu nerakanya disebut neraka yang akan menghancurkanmu, sebagaimana dulu kamu menghancurkan hatinya orang dengan caci makimu. Dan Masya Allah, itu indahnya Al-Quran. Hautamah, kata Al-Quran Karim, la yumbadzanna fil hutamah, pasti akan dilempar. Ya, siapa itu? Tadi orang yang lumazah fil hutamah, dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apakah hutamah itu? Lagi-lagi kalau ada kata adraka untuk menunjukkan sesuatu itu tidak mungkin diketahui oleh manusia karena dia di luar jangkauan manusia. Dia hanya bisa diketahui kalau Allah memberikan informasi atasnya. Wa ma adraka mal hutamah, kata Al-Quran. Tahukah kamu apakah hutamah itu? Allah menjawab sendiri, dijelaskan oleh Allah SWT, narullahil muqadah, api al-muqadah. Muqadah itu isim maf'ul, yang dihidupkan. Menarik ya. Api itu kalau kita menghidupkan api, sifatnya namanya api ya, pelan-pelan dia akan berkurang panasnya. Misalnya dari 50 derajat Celcius naik sampai puncaknya, tapi pelan-pelan dia akan menurun watak api itu, terus mati kemudian. Quran menyatakan enggak, api ini muqadah, dia akan dihidupkan terus, tidak pernah mati, tidak pernah berkurang, dia terus al-muqadah. Terus Al-Quran Karim, Masya Allah ya. Jadi api yang terus tidak akan pernah berkurang panas apinya, dia akan tambah naik justru, namanya as-sa'ir ya. Belum lagi dia dihidupkan terus. Jangan berpikir apinya akan bisa mati, karena itu disebut dengan al-muqadah, narullah. Nomor satu, Quran menyebutkan apinya ini apinya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan gitu. Susunan idhofah itu melahirkan makna pengagungan atau melahirkan makna yang sangat istimewa. Seperti misalnya kalau saya menyatakan kitabun, artinya kitab. Biasa mawon semua buku ya kitab dalam bahasa Arab. Cuman kalau saya menyebut kitabullah, itu istimewa, tidak ada duanya. Saya menyebut baitun, semua rumah dalam bahasa Arab adalah baitun. Tapi kalau saya menyatakan baitullah, istimewa. Kenapa? Karena dia Ka'bah al-Musyarrafah misalnya. Kalau apapun sajalah, naqah ya, anak nopo namine unta perempuan. Semua banyak unta perempuan. Tapi kalau saya sebut naqatullah, unta perempuannya Nabi Hud, istimewa karena mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ayat ini api di mana-mana banyak. Tapi ini Allah secara spesifik menyatakan narullah. Masya Allah. Untuk menunjukkan apa? Ini bukan sembarang api, ini api yang amat sangat dahsyat karena dikaitkan dengan namanya Allah SWT. Sudah sangat dahsyatnya, dihidupkan terus menerus. Narullah al-muqadah. Masya Allah. Narullah al-muqadah. Api ini dihidupkan terus menerus oleh Allah SWT. Dan bagaimana nanti sifatnya api ini?
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang tattali' niku to rising ya, tulu ya. Kita sebelum sholat syuruk ya, karena ada tulu'us syams ya, munculnya matahari, keluarnya matahari ya. Makanya ada bacaan yang terkenal, syair yang terkenal, tola'al badru alaina, dari tola'a. Tola itu muncul dari sesuatu yang enggak ada terus muncul itu naik maksudnya, makanya disebut dengan tulu'us syams. Nah, kata Al-Quranul Karim, allati, api yang dihidupkan ini ya, yang menyala ini, allati tattali'u, yang dia akan naik, merambat naik sebagaimana matahari yang akan naik ke atas. Lihat matahari itu dari pagi dia naik sampai siang hari ke tengah, dia bergerak naik ke atas. Quran menggunakan kata itu untuk menggambarkan begitulah nanti khutamah itu, dia akan naik allati tattali', kemana dia? Alal afidah, ke dalam hatinya orang itu. Afidah jamak dari kata fuad ya, fuad adalah hati yang paling dalam dari kita. Dulu sudah pernah kita bahas nih, ada sodr, ada kolbun, ada fuad, ada lubun, atau kita biasanya menyebut dengan hati nurani. Dia masuk sampai ke jeroan hati kita, namanya fuad. Alal afidah. Kenapa? Karena fuad itulah yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kan lapisan hati itu, kata Imam Hakim At-Tirmidzi ya, bukan yang ahli hadis, yang ahli Quran, dia juga ahli hadis, tapi dia bukan Imam At-Tirmidzi yang bikin Sunan Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi menyatakan bahwa hati manusia itu berlapis-lapisnya. Lapis paling luar namanya sodrun, lapis ke dalam lagi namanya kolbun, lebih ke dalam lagi namanya fuadun, lebih dalam lagi namanya lubun. Lah semuanya ini disebut dengan hati. Nah bedanya nomor satu, sodrun itu lapisan hati paling luar, fungsinya untuk menerima informasi. Kita sekarang ini mendengarkan, masuk ke dalam hati kita, diterima oleh sodrun. Sodrun itu tempat kita mendapatkan informasi. Setan bisikin kita hanya di mana? Sodrun. Dia tidak bisa masuk ke kolbu. Dia cuman ngasih kados iklan. Informasi kita dengarkan, namanya sodrun. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sodrun jamaknya sudur. Lah kalau informasi terus kita fikir-fikir, kita renung-renungkan, terus masuk hati informasi itu ke dalam kolbun, kalbu ya. Kolbun cirinya adalah dia sudah ibaratnya sesuatu itu nilainya sudah 50, tapi belum kuat untuk menggerakkan perbuatan. Misalnya saya kasih contoh, paslon nomor 1 itu begini, wah saya menceritakan yang baik-baik. Paslon nomor 2 begini, saya ceritakanlah yang baik-baik. Paslon nomor 3 begini, semua masuk informasi, diterima oleh sodrun. Dari 3 itu jangan pikir-pikir, masuklah ke dalam kolbun. Saya tak milih paslon nomor ini, tapi siji apa loro apa telu apa siji lah, namanya kolbun nih. Karena itu masih bolak-balik, dia belum kuat. Makanya kita berdoa sabit qalbi ala dini, karena masih gini. Tapi lah jenengan terus masuk, dipikirkan terus, direnungkan terus, yakin gak wis sing aku cuman nyoblos nomor iki liyane elek, wis kenceng nih, wis mboten berubah sama sekali, namanya fuad. Karena sudah sekarang cuman satu warnanya, mboten wonten warna liya, namanya fuad. Lah fuad itu pasti menggerakkan amal, karena sudah mboten ngeten malih, sudah
sudah kokoh dan dia akan melakukan. Namanya fuad. Ya, namanya fuad. Jamaknya afidah. Kita nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, boten hatinya tapi fuadnya. Inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti minta tanggung jawab sama Allah SWT. Semuanya ini, mata kita, telinga kita, dan hati kita. Tapi hati apa? Hati yang menggerakkan amal. Nih, yang kita sudah tahu. Dan cirinya afidah itu begitu, cuman satu warnanya. Lek cinta yo cinta, lek pegel yo pegel. Ya, ndak campur. Dia udah marah yo marah beneran, namanya afidah. Ya. Oke. Jadi orang ini dulu waktu mencaci maki orang lain dari mana? Dari fuadnya. Yang menggerakkan dia ngomong seenaknya itu, nyaci maki orang, menjelek-jelek orang, mengungkap aibnya orang. Itu munculnya dari fuadnya. Karena itu sekarang balasannya dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah, ya, yang akan meremukkan tulang-tulangnya dan kemudian dibakar dengan api, yang apinya akan naik sampai ke ulu hatinya. Itu yang disebut oleh Al-Quran, allati tattali'u 'alal afidah. Ya, allati tattali'u 'alal afidah, ai allati yablughu al-muha, yang sampai al-muha kepedihannya, wa waj'uha, dan ya sakitnya, ya, ilal qulub, sampai ke hati nanti. Ya, perihnya, sakitnya itu nanti akan sampai ke hati. Wal itla wal bulugh bimakna wahid. Itla sama bulugh balagha, ya, sampai maknanya sama. Wa makna al-ayah annaha ta'kulu kulla syai'in minhu hatta tantahiya ila fuadihi, qalahu al-Qurtubi wal Kalbi. Imam Qurtubi dan Imam Kalbi mengatakan, apa maksudnya ayat ini? Api itu annaha ta'kulu kulla syai', dia akan memakan apapun saja. Jadi dari bawah kakinya nih pun dagingnya entek, tulang-tulangnya entek, hatta tantahiya, sampai dia sehingga dia sampai ila fuadihi, sampai ke jantungnya. Ibarat orang dibakar nih dari bawah, habis kakinya, terus betisnya, terus dengkulnya, terus pahanya, terus perutnya, sampai kemudian tinggal hatinya. Niku pendapatnya Imam Kalbi sama Imam Qurtubi. Makna ayat allati tattali'u 'alal afida, ta'kulu kulla syai'in minhu hatta tantahiya ila fuadihi. Masya Allah, menakutkan ya. Terusnya Al-Quranul Karim, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Innaha, sesungguhnya neraka itu atau hutamah itu, karena neraka ini ku perempuan secara bahasa ya. Makanya innaha bukan innahu ya. Nerakanya itu, kenapa neraka dibahasakan dengan perempuan? Misalnya fa ummuhu hawiyah, sama kok dengan fa abuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, neraka perempuan. Kenapa? Karena ibu itu memeluk anaknya, karena ibu itu concern dengan anaknya, karena ibu itu tidak akan melepaskan anaknya, karena ibu itu ono anaknya hilang titik gelei dia. Sifat seperti itulah yang mau digambarkan oleh neraka. Orang yang masuk neraka seperti anaknya, dia akan dilumat-lumat, dia akan dipeluk dia, ngoten maksudnya. Bapak mboten mati ngreken teng anake. Karena itu fa ummuhu hawiyah, mboten fa abuhu hawiyah. Nah, sama di sini hutamah nggih perempuan. Makanya Al-Qur'an innaha mboten innahu. Innaha, sesungguhnya neraka hutamah, alaihim, atas mereka, muqsadah. Muqsadah itu tertutup. Ai mutbaqah mughlaqah, tertutup ya, mughlaq. Wonten memang yang membedakan, muqsadah tertutup tapi masih ada pintunya yang mungkin orang bisa keluar. Ada yang membedakan. Kalau mutbaqah tertutup penuh, sudah tidak mungkin bisa keluar. Nah, kenapa kok ada keluar? Ya karena nanti ada orang yang kalau sudah dibebaskan habis dosanya dia masih bisa keluar. Nomor satu pendapat para ulama.
Ada yang menyatakan enggak, karena dia orang itu akan berusaha untuk keluar, tetapi tidak akan pernah bisa, karena begitu dia naik lah, kira-kira kata dia sudah mikirnya, dibalikkan lagi ke titik awal lagi. Itulah salah satu siksa neraka. Dia terus berusaha, ayo mau ke sana, sudah mau di pintunya lagi, balik lagi. Itu yang disebut dengan oleh Al-Quran dengan ma'aba. Ya, terus ya Allah SWT tentang surah An-Naba dulu kita sudah bahas ma'aba. Inna nopo namine jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ma'aba itu nggon bali. Ya, sebenarnya sama dengan taubat. Taba, ya, aba sama. Ya, ma'aba marji', tempat kembali. Lit-taghina, bagi orang yang tauhid, tauhid ma'aba, tempatnya kembali. Jadi dia berusaha untuk keluar, sudah mau dekat, dibalikkan lagi ke titik awal lagi. Gitu terus sampai kapan? Mboten batas sih. Itu disebut dengan ma'aba. Makanya ada yang mengartikan muqsadah tertutup tapi masih wonten pintunya. Ada yang mengartikan begitu. Ada yang mengartikan boten sama muqsadah ya tetap tertutup, enggak ada pintu keluarnya. Ai mutbaqah mughlaqah. Mutbaq sudah tertutup, seal, ya. Mughlaq sudah ketutup, tidak bisa lagi. Masya Allah, disiksa dalam keadaan kayak begitu, diremukkan tulang-tulangnya, ya, dibakar dagingnya, semuanya sampai hancur tulangnya, sampai menyentuh ulu hatinya dalam keadaan tertutup. Di mana mereka? Fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Fi amad Amad artinya pilar, okay? Pilarnya tadi dari kata imad, misalnya as-salatu imaduddin, ya, pilarnya agama. Pilar itu atau amadin jamaknya dalam pilar-pilar. Jadi di neraka niku ya gambarannya kayak orang yang disalib niku loh. Jadi dia diletakkan di salib-salib niku, orangnya diikat di situ, ya, api dinyalakan dari belakang. Dulu waktu Fir'aun menyiksa istrinya Asiyah juga begitu, disalib Asiyah, di belakangnya dikasih, di bawahnya dikasih ular. Ularnya naik sambil ketawa-tawa dia melihat Asiyah ketakutan. Ya, kalau kita baca Ibnu Katsir, kurang ajarnya Fir'aun, istrinya sendiri nih dikitonakan. Jadi bawahnya dikasih ular, makanya sampai memang orang Mesir itu dulu banyak yang berkaitan dengan ular karena kan magic terkenal, ya. Sampai katanya wallahu a'lam mumi-mumi itu kalau dibuka itu masih wonten ulari. Sebagian menyatakan karena damel gawe sihir, jadi mereka bisa bikin kados nopo lah, jampa-jampi yang orang nanti kalau buka dia merasa koyo ono ulo yang jero nih. Kata teman saya begitu, wallahu a'lam. Itu hebatnya sihirnya zamannya Fir'aun. Jadi Nabi itu diutus sesuai dengan apa yang paling berkembang pada peradaban itu. Kenapa Nabi Musa mukjizatnya itu berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa? Karena puncaknya peradaban saat itu adalah sihir. Kan hebat nih, kayu tali temali bisa seperti ular, semua orang melihat itu ular. Nah gitu. Wah, ini hebatnya Bani Israil saat itu, ya, dengan jin, dengan macam-macam. Wakila begitu. Jadi mumi-muminya itu kalau orang itu jadi takut kemudian. Wallahu a'lam. Nah, waktu dia menyalib istrinya Asiyah, wakila di bawahnya itu dikasih ular, dan ularnya naik hendak mematuk Asiyah sampai Asiyah nangis pada Allah SWT. Di terik yang panas itu Asiyah kemudian mendongakkan kepalanya dan berdoa kepada Allah, Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wonten surah Tahrim, ya. Ya Rabbi, ya Allah, ya, dia bilang, ibnili, bangunkan untukku ya Allah, baitan, satu rumah di sisimu ya Allah, untuk saya saja, tidak untuk dengan suami saya, enggak ya Allah.
Rabbibni li baitan indaka baitan fil jannah, di surga. Wa najjini, dan bebaskan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah, ya, dari Fir'aun, ya, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan kelakuan Fir'aun iki ya Allah. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan bebaskan aku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Terus begitu ndangak ngeten, dilihatkan istana yang akan diberikan Allah kepada Asia. Tersenyum Asia, tersenyum. Fir'aun ketawa terbahak-bahak, bilang kepada semua orang, lihat istriku sudah gila, istriku sudah gila. Karena Asia tersenyum. Jadi di panas kentang-kentang, hot potatoes, ya, panas kentang-kentang. Kata istri saya, kita ke Surabaya panas, kata dia. Aduh mas, hot potatoes. Apa maksudnya hot potatoes? Panas, kata dia, hot. Kentang-kentang potatoes, jadi hot potatoes. Panas kentang-kentang. Jadi saking panasnya nih, tersenyum sinten Asia. Makanya Asia nanti menjadi salah satu ratunya perempuan di surga. Sampai dungone direkam wonten akhir surah At-Tahrim. Ya, menjadi salah satu doa indah dari sinten Asia, dari Siti Asia. Nah, dia juga diamat fi amadin juga, ya, kurang ajarnya Fir'aun itu. Nah, orang nanti yang suka nyaci maki, kata Allah SWT, dia juga diletakin di amat fi amadin, dia diikat dalam pilar-pilar itu, mumaddada. Anehnya mumaddada, dia tidak akan pernah berhenti karena semakin dipanjangkan, yang panjang-panjang nih. Jadi ikat di sana, apinya terus, masya Allah. Menakutkannya apa yang terjadi pada orang orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka khutama. Bitomil ain wal mim, sebentar ya, kalau menawi wonten qala Abu itu jam'u imadin. Nah, yang penting adkhalahum fi amadin famuddat alaihim bi'imad. Tidak penting fi a'nakihim al-aghlal as-salasil. Ada juga yang menyatakan waqila fi amadim mumaddadah, maknanya adalah fi a'naqihim aghlal, di lehernya dikasih belenggu, as-salasil dikasih rantai-rantai, ya, maksudnya waqila hiya amadun mumaddadah ala babi jahannam, itu di pintunya neraka jahannam, suddat alaihim bihal abwab la yumkinumul khuruj, maksudnya adalah fi amadi mumaddada itu di pintunya neraka jahanam dikasih penutup, ya, sehingga tidak mungkin dia bisa keluar. Ada juga yang menyatakan balaghana annaha umudun yu'adzibuna biha finnar, ya, adalah pilar-pilar yang mereka diazab di sana. Hiya autadul adbaq allati tudbiqu ala ahli nar, ay annaha mudbiqah alaihim bi autadin mumaddadah wa ya fi qiraati Abdillah bi umudin bil ba. Ada juga yang mengartikan dengan autad. Autad niku padak. Fir'aun punya autad, ya, wa fir'auna dzil autad. Autad niku kados pilar ngeten tapi ujungnya lancip kan. Lah Fir'aun dulu berbangga dengan bangunan-bangunannya itu karena dia bisa bikin bangunan-bangunan yang sangat besar pilarnya dan ujungnya lancip ini. Wakila niku satu batu utuh, tapi saya mboten ngertos nggih. Jadi di Turki wonten satu imad yang dibawa dari Mesir pakai perahu di samping Masjid nopo lah teng Turki supe kula. Lah teng mriku wonten tulisane niku imad dari zamannya Firaun dan seterusnya. Yang dipikir ya apa nggawane, bagaimana pakai perahunya karena tinggi nih. Dan itu batu nggih. Napa namine al-autad, namanya al-autad. Adbaqatil adwab alaihim summa suddat bi autadin min hadidin min narin hatta yarji alaihim ghammuha wa harruha. Kata Imam Muqatil, salah satu penafsir paling awal ya dalam tafsir, pintu-pintu itu ditutup atas mereka, kemudian dihalangi atau dikasih penghalang dengan autad tadi, mantul ditutup, saya dikasih pilar-pilar yang min hadidin dari besi,
min narin hatta yarji alaihim ghammuha wa harruha, sehingga kemudian kembali kepadanya panasnya, beluknya dan seterusnya. Tidak mungkin lagi untuk bisa keluar karena harus ditutup, masih dikasih pilar-pilar di depan pintunya. Fala yuftah alaihim bab, dan akan tidak terbuka satu pintu pun. Wala yudkhal alaihim rauh, dan tidak akan masuk ke dalamnya rauh. Rauh itu kenyamanan, atau mungkin ada udara yang masuk sedikit untuk meredakan panasnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Masya Allah, nggih. Wal mumaddadah min sifatil imad ila akhiri mutawwalah fatakunu arsah minal qasirah. Itu tafsir Baghawi menjelaskan makna fi amadin mumaddadah. Sekali lagi, ayat ini, surah ini turun di periode Mekah awal, ketika masyarakat pada saat itu terpetakkan menjadi golongan mereka yang disebut sebagai kaum al-mala, kaum elit, penguasa ekonomi, penguasa politik, ya, yang selalu berbuat zalim kepada kelompok yang secara ekonomi lemah, para budak, orang-orang miskin dan seterusnya. Dan salah satu kebiasaan mereka adalah humazah lumazah, mencaci maki, mengolok-olok, mengungkapin aib, dan tidak ada satupun di antara orang yang bisa membela mereka. Karena sistem ini dilanggengkan oleh orang-orang yang kaum elit, para penguasanya, para pemilik ekonominya, sehingga tidak ada yang bisa merubahnya. Ketika Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya, Nabi Muhammad mendapatkan surat ini untuk apa? Untuk melakukan perubahan sosial saat itu. Ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan kritik bahwa apa yang dilakukan oleh para jamaah amalan wa'addada ini, pemilik ekonomi yang banyak duitnya ini, tapi sekaligus buruk akhlaknya, nyaci maki, ya, mengumpat, mengolok-olok, ya, membuka aib orang, baik di depan orangnya langsung atau di belakangnya, baik dengan ucapannya atau perkataannya atau gesternya. Allah menyatakan kelak mereka yang akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, akan ada diikat dalam pilar-pilar di mana api akan membakar dia sampai ke ulu hatinya. Demikian pembahasan kita terhadap surah Al-Humazah. Semoga wonten manfaatipun, dan saya lanjutkan sedikit ya, surah Al-Fil. Kita masuk di surah yang ke-105, pengantar mawon dari surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil ini menarik, lagi-lagi masih periode bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Al-Fil adalah nama dari hewan yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan gajah. Kalau kita perhatikan, yang pertama, gajah yang dipakai oleh Abroha jumlahnya tidak satu. Ada yang menyatakan 16 gajahnya. Banyak. Sekarang kalau gajah 16, mestinya dalam bahasa Arab tidak disebut dengan al-fil karena banyak, mestinya disebut dengan afyal jamaknya, atau fuyul. Mestinya ashabul afyal atau ashabul fuyul. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil afyal, mestinya begitu. Kenapa kok doa fil? Ini menarik, padahal jumlahnya banyak, tapi Quran menyebut satu saja. Kenapa? Karena dari 16 gajah itu nanti ada satu gajah yang sangat besar, yang lain menjadi kecil. Karena ini yang satu sangat gede sekali, namanya Mahmud. Dikasih namanya Mahmud. Saking gedene sehingga seakan-akan yang lain itu menjadi hilang karena saking gedene gajah ini. Makanya kemudian disebut seperti seakan-akan cuma satu saja, meskipun banyak. Kalau sekarang wonten ibu-ibu teng mriki katakanlah 20 orang, lah kata toh. Tapi begitu ada satu bidadari diturunkan, insya Allah mboten ketinggal kabeh pun. Sing ketinggal cuman widodari tok langit. Karena kalah kabeh. Waduh rek ono widodari lali pun sing lintune. Kira-kira kayak begitulah. Niki banyak gajah, cuman krono siji gedene disebut oleh Al-Quran dengan Al-Fil. Gimana cerita Al-Fil ini?
Ceritanya dimulai dari hancurnya pelabuhan di Yaman. Wakila, Yaman itu daerahnya Ratu Balqis, kerajaan Sabah. Dan mereka ini sangat besar karena mereka memiliki pelabuhan yang menjadi penghubung dari bisnis yang berkembang di Timur Tengah saat itu. Semuanya mampirnya ke Yaman. Seperti Singapura lah. Ya, salah satu keuangannya Singapura kan karena dari transitnya itu. Lah sama, Yaman itu dulu itu terus ada banjir besar menghancurkan, tsunami lah kalau zaman sekarang. Tsunami yang menghancurkan semuanya itu. Sehingga sekarang tidak bisa lagi Yaman dijadikan sebagai port, jadi pelabuhan lagi. Dan di mana-mana kalau sudah dijadikan pelabuhan, di situ jadi tempat ekonomi, termasuk pelacuran dan sak wintulunge. Kenapa Doli di Surabaya itu dijadikan tempat pelacuran? Karena idenya Belanda. Dulu kalau ada tempat port, pelabuhan, itu tidak akan jauh dari sana karena orang akan berhari-hari. Ada pelabuhan mesti ada tempat pelacuran. Karena itulah yang dilakukan oleh Belanda di Amsterdam. Maka begitu Belanda jajah kita, wonten pelabuhan teng Perak, terus dia mikir di Doli ini di mana? Ya, bahkan nama Doli itu adalah salah satu nama dari orang Belanda. Memang itu Belanda yang bikin. Ya, alhamdulillah saat ini pun wonten, nah gitu. Betul lek Keramat Tunggak, lah insyaallah wong Jawa dhewe lah niku. Lek Doli niku Belanda. Nah dulu begitu kalau ada pelabuhan itu jadi sumber ekonomi semua aktivitas, karena dulu kan ekonomi itu berkembang dengan air laut, belum ada pesawat maritim, makanya siapa yang maritimnya kuat dulu dialah yang menguasai dunia. Jawa kenapa dulu salah satu menjadi sangat kuat, karena Jawa kuat secara maritim dulu. Kembali lagi, Yaman habis. Maka kemudian lah Nabi Muhammad, bapak-bapaknya Nabi Muhammad 3 orang itu ya, Abdullah dan seterusnya itu mikir, ini gimana ini, ayo kita bikin 3 orang ini bikin persahabatan, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muthalib dan seterusnya ini, terus ayo kita bikin kesepakatan untuk menjadikan Mekah mengambil alih posisi Yaman, dikenal dengan Ashabul Ilaf ya. Jadi kayak persatuan ini, pokoknya terus diatur, kamu yang ke Sam, kamu yang ke Yaman, kamu yang ini dagang itu, yang nanti menjadi dasar dari ayat Rihlatas Syita'i Was-Shayf, Ashabul Ilaf ini. Nah, begitu Yaman ini nanti makin lemah, akhirnya Yaman dikuasai oleh orang-orang Yahudi, nah seingat saya ceritanya ngoten, atau non muslim lah pokoknya, sampai kemudian mereka minta bantuan ke kerajaan Kristen. Kerajaan Kristen yang besar salah satunya saat itu adalah Ethiopia dengan Syria. Maka kemudian Syria, karena Yaman dulunya adalah negara Kristen ya, maka dikirimkanlah bantuan untuk melakukan pembebasan. Yang diutus adalah gubernurnya, yaitu Abroha, kira-kira begitu. Abroha datang ke sana melerai, tapi pinter Abroha, malah dibunuhin semuanya kandidat pemimpinnya Yaman, dan dia sendiri yang jadi pemimpin. Ceritanya begitu singkatnya. Akhirnya Abroha jadi pemimpin Yaman. Abroha kepingin mengembalikan lagi kekuasaan ekonominya Yaman, tetapi sekarang orang malah ini berhasil, Rihlatas Syita'i Was-Shayf itu berhasil. Sekarang orang selain haji sudah mulai melakukan pertukaran bisnis dan segala macam di Mekah. Mikir-mikir kemudian Abroha ini, gimana caranya saya bisa menjadikan Mekah, Yaman menjadi pusat bisnis. Maka didirikanlah bangunan katedral yang sangat besar, tinggi sekali, yang kalau orang melihat ujungnya kopiahnya jatuh. Kalau melihat ini jatuh, saking tingginya. Disebut dengan Al-Qullais namanya.
Nah, menurut Abroha, pasti nanti orang-orang tidak akan lagi ke Mekah karena saya sudah berhasil mendirikan katedral yang sangat tinggi. Mereka akan tidak suka dengan Mekah. Mekah apa bangunan kotak tok. Ternyata orang Arab nggak ada yang suka katedral. Bahkan sebagian orang Arab itu, entah, tapi pendapat yang lebih kuat adalah dramanya Abroha sendiri. Mangkel Abroha, yo opo yo sekirone lah punya ide baru lagi dia. Maka sebagian katedralnya dibakar, dikasih kotoran-kotoran manusia. Nah, atas nama itu, lek sakniki nggih, di film dikirim ke Syria kali ke Ethiopia. Lek sakniki itu Inggris kali Prancis kali Jerman. Amerikane Yaman. Terus ngomong, agama kita dihancurkan nih. Agama kita dijelek-jelekan. Kita bangun aliansi. Karena demi membela agama kita yang dihinakan oleh orang Arab. Maka saya mau mengembalikan marwahnya agama ini. Atas nama agama ngomongnya Abroha. Ngoten ceritane. Makanya dapat pasukan yang sangat besar sampai bawa gajah. Pasukan ini koalisi dari 3 negara nih. Jadi dari Yaman, dari Syam, dan dari Ethiopia. Terkumpul jadi besar. Tujuannya yang kelihatan ke permukaan adalah melakukan balasan kepada orang Arab yang telah menghinakan agama Nasrani. Tapi bukan itu maunya Abroha. Maunya Abroha, saya hancurkan Makkah, nanti kalau tidak ada bangunannya lah. Sekarang tidak ada alasan lagi mereka ke Mekah. Satu-satunya alasan sekarang ke Yaman. Bisnis menjadi lancar, Yaman menjadi hebat. Itu yang dimaksud dengan rencana buruk yang disebut oleh Al-Quran dengan kaidun. Nah, itu backgroundnya agak panjang ya. Baru nanti kita akan masuk alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga ada manfaatnya dan Allah ya majma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.